Selamat pagi. Kali ini saya ingin memberikan pengantar tentang teknik reaksi kimia. Pada dasarnya, teknik reaksi kimia ini kita membahas terkait kinetika reaksi. Apa itu kinetika reaksi? Kinetika reaksi adalah ilmu yang dia lebih mempelajari tentang kecepatan reaksi kimia yang sifatnya kuantitatif. Nah, kemudian apa saja yang dipelajari dari ilmu kinetika reaksi di sini? Yaitu mempelajari berbagai jenis mekanisme reaksi, kemudian menentukan konstanta kecepatan reaksi, kemudian pengaruh variabel operasi pada kecepatan reaksi. Yang dimaksud di sini dengan mekanisme reaksi adalah perubahan struktur atom dalam molekul zat reaksi atau reaktan selama reaksi berlangsung untuk menghasilkan produk atau zat hasil reaksi. Jadi kita bisa membuat persamaan reaksinya. Jadi yang dimaksud dengan reaktan, kita misalkan senyawa A direaksikan dengan senyawa B, kemudian dia menghasilkan senyawa baru atau produk yaitu C. Atau kita bisa bikin N2 gas nitrogen ditambah gas hidrogen, dia akan menghasilkan amonia. Nah, seperti ini. Kita akan mempelajari mekanisme reaksi, kemudian kecepatan reaksinya ini, konstanta laju reaksinya, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Tujuannya apa? Karena nanti kita sebagai seorang engineer, kita harus diminta untuk bisa merancang sebuah reaktor, di mana reaktor itu merupakan alat atau tempat terjadinya reaksi, yang pastinya kalau skalanya skala pabrik atau industri, maka reaksi yang dijalankan itu pasti dengan kapasitas atau skala yang sangat besar. Sehingga kita perlu menentukan bagaimana persamaan kecepatan reaksi itu dengan akurat atau tepat. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan desain atau performance suatu reaktor, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah kita harus memiliki data-data terkait kecepatan reaksi suatu sistem, sehingga kita perlu mengetahui kinetika reaksi. Nah, di sini kita pelajari dulu apa itu mekanisme reaksi. Reaksi kimia sendiri digolongkan menjadi beberapa macam. Yang pertama, jika kita meninjaunya dari fase zat reaksi atau reaktan dan produknya, maka bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang namanya reaksi homogen, ada yang namanya reaksi heterogen. Reaksi homogen itu adalah reaksi antara reaktan, ini di sini reaktannya itu fasenya harus sama, dengan fasenya produk. Nah, jadi memang dinamakan homogen itu ketika reaktan dan produk ini fasenya sama, yaitu sama-sama fase gas atau sama-sama fase cair. Kemudian ada lagi yang kedua reaksi heterogen. Ini reaksi yang terjadi pada reaktan yang memiliki fase yang berlainan, baik antar reaktan maupun dengan produknya. Misalkan di sini reaksi antara gas dengan padat, reaksi antara gas dengan cair, kemudian reaksi antara cair dengan cair, atau reaksi antara reaksi antara padat, padat dan cairan, kemudian padat, cairan dengan padatan. Jadi ini yang dinamakan dengan heterogen, jadi beda fase. Nah, kemudian selanjutnya jika reaksi tersebut ditinjau dari katalisnya, katalis itu adalah zat atau senyawa yang dia mampu mempercepat reaksi,
untuk katalis ini fungsinya untuk mempercepat reaksi sehingga dia tidak ikut bereaksi. Jadi nggak perlu kemudian katalis ini kita reaksikan dan kemudian nanti muncul di produk, itu tidak perlu karena dia tidak ikut bereaksi, namanya sifatnya inert. Ya, nah, kalau didasarkan dari jenis katalisnya maka ada macam-macam reaksi. Ya, ada reaksi katalis, ada yang non katalis. Ya, katalis ini digunakan ketika kita ingin mempercepat. Sehingga kalau kita nggak pengen reaksinya berjalan biasa saja, maka tidak perlu kita pakai katalis. Nah, untuk katalis sendiri, ini ada yang homogen, ada yang heterogen. Ya. Disebut homogen ketika fasenya reaktan, fasenya produk, dan fasenya katalis itu sama. Itu homogen. Nah, disebut heterogen jika fasenya reaktan, produk, dan katalisnya ya, itu semua berlainan. Nah, kemudian selanjutnya kita tinjau dari segi tipe reaktor, di mana reaksi itu berlangsung. Ya. Reaksi itu bisa dijalankan dalam reaktor batch, kemudian ada reaktor batch ini bahan masuk sekali, kemudian dia langsung keluar. Ya. Oke, jadi masuk, ya, kemudian menunggu ya dengan selang waktu tertentu, namanya ada waktu tinggal, ya, waktu tinggal atau kita biasanya nanti menyebutnya dengan retention time, ya. Nah, nanti setelah dia menunggu di reaktor itu selama waktu tertentu, misalkan 2 jam, 6 jam gitu ya, baru nanti produknya keluar. Itu namanya reaktor batch. Kalau ada lagi namanya reaktor alir tangki berpengaruh atau CSTR. Ya, CSTR ini adalah Continue Stir Tank Reaktor. Nah, nanti ini kalian pelajari di TRK 2 ya, tentang bahasan reaktor. Untuk reaktor CSTR, ya, ini bahan masuk, ya, kemudian berproses, tidak menunggu selang waktu yang terlalu lama, bahan itu akan keluar. Ya, itu namanya continue, prosesnya continue. Kemudian bisa dibuat seri atau paralel. Ya. Kemudian juga ada reaksi di reaktor plug flow. Plug flow ini bentuknya nanti silinder ya, silinder panjang. Nah, bedanya apa? Biasanya kalau reaktor batch sama CSTR ini untuk fase yang cair. Jadi bahan-bahan yang direaksikan di situ adalah fase cair atau bentuk selari ya. Nah, kalau di plug flow ini biasanya pakai gas. Bahan-bahan yang reaksi ini berupa gas. Yaitu kalau ditinjau dari segi reaktornya. Selanjutnya, ya, reaksi kalau ditinjau menurut prosesnya bisa dijalankan ada 4 macam ya. Ada yang secara isotermal ya, pada volume tetap. Nah, ini kalian pelajari di termodinamika ya biasanya nanti di termo. Nah, ini nanti kalian akan belajar bagaimana reaksi itu berlangsung secara isotermal. Isotermal di sini adalah suhu konstan. Jadi tidak berubah, dijaga suhunya supaya tetap. Kemudian ini bisa terjadi pada volume tetap, isotermal pun bisa pada tekanan tetap. Kemudian secara adiabatis, ada juga yang secara non-adiabatis dan non-isotermal. Ada lagi reaksi menurut mekanismenya, ada reaksi tidak bolak-balik atau irreversible. Ini irreversible. Kemudian ada reaksi bolak-balik atau reversible. Contohnya seperti apa? Kalau yang tidak bolak-balik itu kita lihat dari tanda panahnya ya. Jadi misalkan A plus B, maka dia hanya panah ke kanan, ya, menghasilkan C. Nah, kalau reaksi bolak-balik itu berarti nanti A plus B, tanda panahnya akan ada dua seperti ini, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ini menunjukkan reaksinya bolak-balik atau reversible.
Kemudian ada namanya reaksi paralel. Ya, reaksi paralel ini contohnya seperti ini susunannya. Ya, ini reaksi paralel. Ya, dia akan menghasilkan dua produk seperti ini. Ya, nah ini bisa nanti dikasih K1, K2. K1, K2 ini adalah konstanta reaksinya, ya, konstanta kecepatan reaksinya. Ini bisa dipecah menjadi A menjadi R, itu K1, kemudian A menjadi S, itu pakai K2. Ya, itu untuk reaksi paralel. Kemudian kalau reaksi seri, ya, contohnya nanti seperti ini. Nah, jadi ini namanya reaksi seri. Dari A menjadi R, kemudian R menjadi S. Ya. Nah, biasanya memang setiap tanda panah ini dia akan ada konstanta kecepatan reaksinya ya. Ke kanan berapa, ke kiri berapa, K1, K2-nya. Nah, kemudian ini untuk reaksi seri, untuk reaksi rantai, ya, ada reaksi rantai, kemudian ada reaksi polimerisasi. Nah, ini dibahas di kimia dasar ya. Nah, untuk teknik reaksi kimia ini kita lebih ke sifatnya lebih ke poin A, B, C, D, A, B, C, D. Yang E dan F karena memang terlalu panjang dan lumayan kompleks ya. Biasanya kita belum menggunakannya dalam perhitungan ya. Ini biasanya untuk zat-zat yang sifat senyawanya itu berantai panjang, jadi kayak C, kemudian C, C, C gitu Pak. Jadi berantai panjang, itu namanya reaksi rantai. Kalau reaksi polimerisasi itu juga sama, dia biasanya nanti nah ini polimerisasi nanti masih ada N gini ya, nilai N ini adalah derajat polimerisasinya. Nah, ini panjang sekali ketika kita menuliskan rumus struktur kimianya. Ya, oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke dari segi molekularitasnya. Ya, jadi ada namanya reaksi dengan molekularitas 1, maksudnya reaktannya itu atau senyawanya itu hanya satu, ya, dan produknya juga satu. Ada yang reaksi molekularitas 2, di mana untuk yang reaktannya, untuk yang reaktannya di sini ada 2A. 2A ini menunjukkan biasanya A plus A. Jadi ada dua reaktan. Ya, ini namanya molekularitas 2 atau kita bisa sebut dengan, kalau yang A kita bisa sebut dengan reaksi tunggal. Kalau yang B ini bisa kita sebut dengan reaksi ganda. Ya, ini namanya reaksi ganda. Ini juga A plus B, ini kan terdiri dari dua reaktan. Ada dua reaktan. Ini namanya reaksi ganda. Oke. Kemudian ada yang dengan molekularitas 3 dan seterusnya. Jadi pasti nanti bermacam-macam ya ketika kita ingin mereaksikan bahan itu kan senyawanya nggak mungkin hanya sekedar satu saja, bisa jadi ada 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kemudian untuk yang terakhir ada reaksi ditinjau dari tingkat reaksinya. Ya, ada yang reaksi dengan tingkat bilangan bulat, ada yang dengan tingkat bilangan pecahan. Ini bisa diartikan dengan ordo reaksi ya. Ordo reaksi. Nanti kita akan pelajari bersama. Ya. Kemudian kita masuk ke kecepatan reaksi atau laju reaksi. Nah, ini yang pembahasan yang penting untuk kita bahas bersama. Jadi kecepatan reaksi atau laju reaksi, ya, ini biasanya disimbolkan dengan simbol R, ya, R kecil. R kecil nanti tergantung R-nya ini laju reaksinya siapa, apakah laju reaksinya A atau B, ya. Ini namanya laju reaksi. Kalau misalkan RA, namanya laju reaksi A atau reaktan A. Nah, ini biasanya nanti tandanya minus. Kalau reaktan itu laju reaksinya nanti minus. Atau B juga sama. Nah, untuk yang reaktan B, maka laju reaksi reaktan B
Itu nanti min juga, karena dia berkurang pastinya reaktan itu. Kalau untuk yang produk, kita bisa menulis laju reaktan, laju reaksi produk atau RP, ya. Ini nanti tandanya positif, ya. Laju reaksi produk P, nah, ini tandanya positif. Begitu juga yang Q, ya, RQ. Ini juga laju reaksi produk Q. Ya, ini kita ketika menghitung laju reaksi, kita gunakan simbol-simbol seperti ini. R, ada yang min, ini untuk reaktan, plus untuk produk. Nah, ini ada reaksi homogen, ada yang reaksi heterogen. Ya. Nah, untuk yang reaksi heterogen ini, pasti paling sedikit itu ada 2 fase dalam reaktor. Ya. Ada fase padatan, bisa jadi padatan dan gas, padatan dan cair, ya, atau cair dengan cair, atau cair dengan gas, ya. Nah, bagaimana kita menghitung laju reaksinya? Coba kita lihat, ini ada beberapa poin ya, ada sampai D, A sampai D. Untuk poin A, nah, di sini ada RI, ya. Ini digunakan, poin A ini digunakan untuk menghitung laju reaksi, di mana kita mengetahui massa zat padatnya. Ya, di sini massa zat padatnya biasanya katalis ya, katalisnya, massa padatan katalisnya. Kalau yang ini mol yang terbentuk, ya, atau bisa juga mol yang bereaksi. Nah, ini bisa kita, nah ini, oke. Ini adalah laju reaksi. Laju reaksinya ini kita bisa reaktan, tergantung yang ditanyakan nanti ya. Bisa laju reaksi reaktan, bisa laju reaksi produk. Kalau reaktan nanti tandanya min, kalau produk dia plus. Ya. Nah, kemudian ini adalah molnya. Bisa jadi mol produknya, bisa jadi mol reaktan yang bereaksi. Nah, ya, tergantung nanti kalau misalkan yang ditanya mol produk, laju reaksi produk, maka yang digunakan mol produk yang terbentuk. Ya, kalau yang ditanyakan itu mol reaktan, laju reaksi reaktan, maka yang digunakan molnya adalah mol reaktan yang bereaksi. Ya, baru dibagi dengan W. W ini adalah massa padatan, jadi ini adalah padatan katalisnya. Dan kemudian per dt, dt di sini adalah waktu. Nah, ini untuk menghitung laju reaksi berdasarkan massa zat padat, ya, pada sistem hidrogen, padatan fluida. Kemudian ada lagi yang B ini, menghitung laju reaksi, ya, ini juga bisa reaktan, bisa produk. Nah, ini juga molnya ini bisa yang bereaksi atau yang terbentuk, ya. Kalau yang bereaksi berarti reaktannya, kalau yang terbentuk berarti produknya, ya, tergantung yang ditanyakan nanti. Nah, kemudian berdasarkan S di sini adalah luas permukaan. Jadi nanti di soal atau kasus itu akan diketahui. Apakah dia berdasarkan massa padatannya, apakah berdasarkan luas permukaan. Luas permukaan ini nanti satuannya bisa meter persegi atau sentimeter persegi dan sebagainya ya. Ini kalau berdasarkan luas permukaan kita pakai rumus ini. Nah, yang poin C, kalau diminta menghitung laju reaksi berdasarkan volume padatan, ya, pada sistem padatan fluida. Nah, ini laju reaksinya akan seperti ini. Caranya juga sama. Ini juga bisa untuk reaktan, bisa untuk produk. Ini mol yang terbentuk juga bisa mol yang bereaksi. Nah, di sini yang dibaginya adalah volume padatannya. Oke. Kemudian untuk yang poin D ini berdasarkan volume reaktor. Nah, nanti ada juga soal yang dia diketahui volume reaktor. Nah, kita disuruh menghitung laju reaksinya berdasar volume reaktor. Berarti nanti pembaginya itu juga adalah berupa volume reaktor dalam satuan biasanya meter kubik atau juga bisa sentimeter kubik atau feet pangkat 3 dan sebagainya. Ya. Nah, ini dibagi volume reaktor.
Oke. Selanjutnya, apa saja sih variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi itu bisa berlangsung cepat atau lambat, ya. Untuk reaksi homogen, ya, variabel yang berpengaruh pada kecepatan reaksi itu adalah konsentrasinya, ya, konsentrasi reaktannya. Ya, di sini ada konsentrasi reaktan. Itu yang berpengaruh, ya. Dan nanti ada juga kita bikin persamaan laju reaksinya itu min R sama dengan K kali CA CB. Nah, ini didapat dari reaksi A plus B menjadi D misalkan. Ya, reaktannya A sama B, produknya adalah D. Nah, nanti kalau kita disuruh bikin persamaan laju reaksinya dari persamaan reaksi ini, nah, kita bisa bikin dengan min. Nah, ini tergantung nanti kalau yang ditanya RA ya min RA, kalau ditanya RB ya min RB. Kemudian sama dengan K-nya ini adalah konstanta kecepatan reaksi, disimbolkan dengan K. Ini sangat penting sekali angka K ini karena nanti dialah yang menentukan seberapa cepat juga laju reaksi dari senyawa ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah dikalikan dengan konsentrasi reaktan A dan konsentrasi reaktan B. Nah, jadi yang dimasukkan di sini hanya konsentrasi reaktan. Yang konsentrasi produk nggak perlu dimasukkan rumus perhitungan. Ya, cukup yang konsentrasi reaktan aja. Nah, ini yang mempengaruhi dari kecepatan reaksi pada sistem yang homogen, ya. Konsentrasinya. Jadi bisa juga komposisi campurannya, bisa juga tekanannya. Ya, baik untuk biasanya gas ya, kalau tekanan itu fasenya. Dan juga suhu reaksi. Ini juga berpengaruh. Suhu reaksi semakin tinggi suhu biasanya reaksinya itu kan berlangsung lebih cepat. Tekanan juga seperti itu, ya. Kemudian pada reaksi heterogen, ya, biasanya terjadinya itu pada reaksi katalisis, ya. Biasanya terjadi pada reaksi katalisis. Jadi selain komposisi campuran, tekanan dan suhu, kecepatan reaksi itu juga dipengaruhi oleh tipe katalisnya. Kemudian besar butir katalisnya, kecepatan difusi reaktan ke interface atau permukaan bahan, ya. Kemudian adsorpsi reaktan pada permukaan katalis, adsorpsi dan desorpsinya dari produk, ya. Umumnya untuk reaksi heterogen, kecepatan reaksi atau laju reaksi ini dipengaruhi oleh kecepatan perpindahan massa reaktan dari satu fase ke fase lain, ya, di samping kecepatan reaksi kimianya. Jadi dipengaruhi oleh perpindahan massanya. Kemudian pada reaksi antara gas dan padatan, ya, itu bisa bersifat eksotermis, bisa bersifat endotermis. Apa itu ekso? Ekso itu adalah melepas panas, kalau endo ini reaksinya membutuhkan panas atau menyerap panas. Ya. Jadi perpindahan panas pada reaksi antara gas dan padatan yang sifatnya itu ekso maupun endo itu berpengaruh pada laju reaksi heterogen maupun kecepatan reaksi katalisis dengan katalisator padatan. Jika reaksi kimianya sangat cepat, maka kecepatan perpindahan massa juga makin berpengaruh. Ya. Misalnya pada reaksi pembakaran batu bara. Jika reaksi berlangsung beberapa langkah, ya, maka langkah yang paling lambat itu yang menentukan kecepatan reaksi keseluruhan. Ya. Jadi untuk menentukan kecepatan reaksi secara keseluruhan, maka kita lihat reaksi yang berlangsung paling lambat. Ya. Oke. Nah, kemudian ada aspek-aspek termodinamika dan kesetimbangan kimia yang harus kita pahami ketika kita mempelajari kecepatan reaksi. Ya. Nah, di sini jika reaksi kimia itu berada dalam kondisi setimbang atau equilibrium,
untuk suhu dan tekanan konstan, ya, maka perubahan energi bebas sistem itu adalah 0. Ya, nanti bisa kita lihat hubungannya, ya, yang menyatakan perubahan energi bebas dengan konstanta kesetimbangan atau K. Ya, di sini perubahan energi, jadi ini sebenarnya delta E ya. Kita menulisnya ini harusnya delta E. Ya, delta E sama dengan, atau kita biasanya delta H atau entalpi ya. Nah, ini juga bisa disebut dengan delta E juga bisa. Itu adalah sama dengan dia berbanding lurus dengan nilai konstanta gas R, suhu, dan juga konstanta kesetimbangan. Ya. Oke. Nah, nanti ada harga energi bebas standar pembentukan. Jadi ada energi EF atau delta HF. Kalau kita pelajari waktu di SMA dulu di pelajaran energi atau entalpi ya. Nah, itu kita akan menemukan ada entalpi pembentukan atau energi pembentukan standar. Ya, dengan simbolnya delta HF. Ini juga berpengaruh ya energi ini terhadap kecepatan reaksi. Nah, kita bisa cek di reaksi berikut ini, ada reaksi A plus B. Nah, ini ada reaksi reversibel atau bolak-balik menjadi R dan S. Nah, konstanta kesetimbangannya nanti kita bisa hitung ya dengan cara kita masih ingat pelajaran waktu di SMA dulu ya. Jadi konstanta kesetimbangan reaksi itu biasanya nanti konsentrasi dari produknya dibagi dengan konsentrasi dari reaktannya. Ya. Kemudian koefisien di depannya ini AB sama RS ini itu adalah pangkatnya atau order reaksinya. Jadi ini kalau R pangkatnya R, di sini S, ini A, ini B. Nah, jadi kita dapatkan konstanta kesetimbangan reaksi seperti ini. Nah, ini mempengaruhi laju reaksi. Nah, kemudian kita coba latihan soal berikut ini. Jadi ada tubuh manusia dewasa dengan berat 75 kg. Dia membutuhkan energi sebesar 6.000 kJ per harinya dari makanan yang dia konsumsi. Nah, kita diasumsikan di sini bahan makanan semuanya terkonversi menjadi glukosa. Sehingga di sini nanti reaksinya adalah glukosa ditambah oksigen, direaksikan dengan oksigen. Ya, kalau dalam tubuh kan memang kita reaksikan ya zat-zat yang ada dalam tubuh itu dengan oksigen yang kita hirup ya. Nah, nanti glukosa yang ada dalam tubuh kita bereaksi, dia menghasilkan gas karbon dioksida dan juga uap air. Ini bisa berupa keringat ya atau air yang kita keluarkan dari metabolisme tubuh kita. Nah, kemudian dari sini kita bisa dapatkan delta reaksi ya, delta HR-nya atau entalpi energi reaksinya sebesar 2816 kJ. Kenapa di sini negatif? Karena dia berlangsung secara eksoterm. Ya, jadi melepas panas. Eksotermis. Dia melepas panas. Jadi setiap manusia ya, maksudnya kita ketika melepas satu glukosa, satu senyawa glukosa itu akan membutuhkan energi sebesar 2816 kJ. Ya. Nah, ini coba kita setarakan dulu supaya sama, C-nya 6, H-nya 12, O-nya nah di sini 8, di sini 18. Nah, berarti ini ada yang harus kita tambahkan. Kalau kita tambahkan jadi 6, 12 tambah 6, 18. Di sini juga 12 tambah 6. Oke, ini sudah setara. Ya, jadi C2, C6, H12O6 ini adalah glukosanya. Ini adalah oksigen yang kita hirup, menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah,
Kemudian ditanyakan sebenarnya laju metabolisme ini adalah laju reaksinya, laju reaksi pengkonversian glukosa yang ada dalam tubuh menjadi karbon dioksida dan uap air. Nah, itu kita diminta untuk menghitung. Nah, kemudian jika laju reaksi atau metabolismenya itu dihitung sebagai jumlah mol oksigen yang digunakan per meter kubik volume tubuh per detik, berarti bagaimana nanti persamaan laju reaksinya? Ini oke. Ini nanti yang kita gunakan adalah persamaan yang poin C ya. Poin C atau poin D ya. Di sini poin D. Yang kita pakai tadi adalah poin D, di mana mol yang reaktan. Jadi di sini kenapa minus? Karena laju reaksinya yang diminta adalah laju reaksi oksigennya. Ya, laju reaksi O2-nya, dia itu adalah reaktan sehingga min RO2. Ya, sehingga nanti mol yang digunakan oksigen ya, atau yang bereaksi, mol oksigen yang bereaksi dibagi dengan volume tubuh, atau kalau tadi kan volume reaktor tempat terjadinya reaksi, kalau di sini kan tempat terjadinya reaksi kan tubuh ya, jadi volume tubuh itu sebesar tadi sekian meter kubik ya. Kemudian yang diminta per meter kubik per detik, nah ini ya, dt ini. Ini persamaan laju reaksinya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung atau mencari mol oksigen, volume tubuh ya. Nah, ini kita asumsikan. Jadi kita buat asumsi untuk mencari volume tubuh tadi. Ya. Untuk mencari volume tubuh kita asumsikan densitas tubuh manusia. Jadi untuk mencari volume itu kan biasanya kita pakai densitasnya. Densitas per massa. Jadi kalau densitas itu adalah M per V, berarti kalau V ya, kalau V nanti massa per densitas. Oke, ini saya. Jadi massa per densitas. Nah, ini. Kita asumsikan tubuh manusia itu densitasnya 1000 kg per meter kubik. Ini sebenarnya adalah densitas air ya. Nah, kenapa kok pakai densitas air? Karena 60-70% tubuh manusia itu mengandung air, sehingga kita asumsikan sudahlah tubuh manusia itu sebagian besarnya adalah air, sehingga dibuat 1000 kg per meter kubik. Ya. Berarti kalau kita nyari volume adalah massa atau berat badan tubuh yang tadi 75 kg dibagi densitasnya, sehingga nanti kita dapatkan satuannya meter kubik 0,075. Ya. Nah, kemudian dari persamaan reaksi yang tadi, yang C6H12 tadi, saya tulis di sini. Oke, ditambah H2O ya. Nah, ini tadi oke. Ini ya. Persamaan yang ini tadi maksud saya. Oke, kita tuliskan di sini. Nah, jadi dari persamaan reaksi glukosa C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O. Ini harus setara ya, harus stoikiometri. Kalau sudah bisa setara baru kita bisa hitung. Jadi setiap mol glukosa, jadi satu, di sini kan koefisiennya 1 ya. Setiap mol glukosa itu dibutuhkan 6 mol oksigen. Ini ada 6 mol oksigen dan melepaskan energi sebesar ini tadi delta H R-nya ya, delta H reaksinya karena tadi minus min 2816, dia melepaskan atau eksoterm ya. Sehingga laju konsumsi oksigen di sini DNO2 per dt-nya itu adalah mol ya, molnya oksigen. Nah, di sini molnya oksigen, karena untuk 1 mol glukosa itu 6 mol oksigen, berarti kita tulis 6 mol oksigen
gunakan setiap 1 mol glukosa. Ya. Kemudian kita kalikan dengan nilai delta H-nya, delta HR-nya, reaksinya. Atau ini bisa disebut dengan entalpi atau energi juga boleh. Jadi berapa energinya kalau misalkan ini tadi ya. Manusia tadi per harinya ini membutuhkan 6000 kilojoule. Nah, setiap mol glukosa itu membutuhkan 2816 kilojoule energi untuk bisa mengkonversi glukosa. Nah, sehingga bisa kita bandingkan tujuannya apa untuk mendapatkan satuan harinya, ya. Karena di sini nanti akan muncul hari. Jadi kilojoule sama kilojoule dihapus, mol glukosa sama mol glukosa akan dihapus. Jadi nanti energinya yaitu 6000 dibagi 2816 dikali 6 per 1 itu hasilnya 12,8 mol oksigen per hari. Ini laju konsumsi oksigen per harinya. Konsumsi O2 per hari. Kemudian kita tinggal masukkan lagi ke persamaan laju reaksi di awal tadi, min RO2. Itu adalah sama dengan mol oksigen yang digunakan, yaitu 12,8 ini tadi, per harinya dibagi dengan 0,075. Ini adalah volume tubuh manusia tadi. Ya, kalau sudah dibagi, karena tadi yang diminta adalah per detik ya satuannya, bukan per hari, sehingga perlu kita konversi ke detik. Nah ini, oke. Kalau sudah bisa kita hitung 12,8 dibagi 24 kali 3600 detik ya. Kita dapatkan 0,002 mol oksigen yang digunakan per meter kubik detik. Nah ini hasil yang bisa kita peroleh dari perhitungan laju reaksi oksigen. Sampai di sini kita lanjutkan dengan latihan soal ya. Jadi ini nanti akan ada 3 soal latihan dalam bentuk Excel, itu bisa kalian kerjakan.